Ditarik kemudian ke notasi ke piano, ada do re mi fa sol la si do. Asalnya dari mana? Dari bahasa Arab. Dal ra mim fa sol lam do re mi fa sol la si do, dal ra mim fa sod lam dal. Ya. Dal ra mim fa sol lam dal. Ya, sod do re mi fa sol la si do. Betul. Saya tidak bercanda. Kalau Anda cari ini asalnya, ini semua dari notasi-notasi dari ilmu syair asalnya. Ditarik dan yang menemukan ini orang Islam. Hukum ini cuma 5. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tarik kanan sunnah, tarik kiri kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya. Perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja, maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya. Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, mubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat walaupun mengharamkan, tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Bisa cek di Saudi Arabia. Pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar. Ya, sama di Indonesia juga begitu. Yang mengatakan haram, nggak ada yang berani. Ayo posting, haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya. Kartu merah dia tuh. Ya. Kenapa? Agak aneh memang. Saya pakai jas semalam, Anda ribut. Saya sampaikan ini Anda ribut. Ini Masya Allah luar biasa. Kita menyesuaikan penampilan lah ya. Kalau lihat gorong-gorong ya pakai kaos gitu kan. Kalau ke pengajian ya pakai pakaian yang sesuai. 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 Jangan lihat God pakai batik, ke pengajian pakai kaos. Nggak nyambung kan. Misal, nggak ada yang hubungan yang lain. Hubungan ke sini. Kita bicara musik. Sekarang lihat sini. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya, dibuat hayalan-hayalan, itu kan? Tapi sholat masih ingat, kerjakan sholatnya, baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini, kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik bukan lalai lagi, sholat nggak dikerjakan. Kamu ingat sholat ya? Iya mah, saya ingat, tapi nggak dikerjakan. Memang ingat, cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat sholat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum, bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Silahkan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus, ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya, maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. Itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa. Walaupun ini jarang, sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib. Kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi. Hamid As-Silmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam. Karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ.
Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya. Misalnya, satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar, masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Oh, Islam haram bagaimana? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Maka dari situ, jangan cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi pada hal yang tidak Anda ketahui. Ulama saja berbeda pendapat dengan orientasinya, tapi masih memberikan ruang pada yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah, ketika Anda ingin menulis sesuatu, coba lihat tuh referensinya. Sehingga bisa ada kesimpulan yang paripurna di sini. Jangan asal dikeluarkan kalimat. Sehingga membuat kemudian orang-orang jadi bingung dengan apa yang kita sampaikan. Karena situ, silahkan Anda lihat di sini sikapi dengan baik. Dan ulama sepakat di sini. Jika alat-alat yang digunakan untuk maslahat bahkan mubah itu. Misal, peraga-peraga untuk anak TK, anak-anak SD. Bukankah orang-orang sekarang mengajarkan, maaf, baca Quran, baca kalimat-kalimat hijaiyah dengan menggunakan nyanyian? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nyanyian bukan? Ada musiknya enggak? Ada iramanya enggak? Ada. Lalu Anda katakan, haram. Masya Allah, bagaimana? Dan dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Silahkan tanyakan pada pakar anak-anak. Akan lain. Psikologi mereka lain. Senang mendengar ada yang iramanya. Senang melihat sesuatunya. Makanya ketika diberikan sesuatu dengan pendidikan yang tadi, cepat mereka. Karena itulah dulu, orang-orang mengajarkan anak-anak itu salah satunya dengan irama-irama yang diambil dari teori-teori musik. Tapi dialihkan kepada konteks pelajaran. Bukan musik-musik maksiat. Rumusnya tetap 16 rumus disebut dengan bahar. Formulanya sama, tapi dialihkan bentuknya. Contoh, jadilah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah sampai sekarang dipelajari di pesantren. Semua pesantren, bahkan pesantren Salafi mempelajari Alfiyah. Tapi tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan Alfiyah haram. Kenapa? Karena nilainya pada pendidikan, nilai-nilai bahasa Arab. Padahal Alfiyah itu disusun dengan syair. Rumusnya rajaz, dan di situ ada iramanya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'un jali. Ada iramanya, ada qafiyahnya, tapi tidak ada satupun yang mengatakan haram. Tidak. Kenapa? Karena nilai-nilai tadi dialihkan pada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Ada alfiyah ilmu hadis pakai syair, ada alfiyah ilmu Quran pakai syair. Tapi menariknya, tidak ada satupun ulama mengatakan alfiyah hadis haram. Alfiyah syair, alfiyah Quran haram. Tidak ada. Alfiyah Quran itu bukan Qurannya, tapi syair-syair untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Teman-teman, hadir. Yang jadi masalah, ketika Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, dibawalah notasi-notasi itu pada keperluan maksiat lagi. Disusun alat-alatnya. Karena kebanyakan dipakai maksiat, akhirnya orang umumnya memahami. Kalau ada alat itu lekat dengan maksiat, akhirnya umumnya cenderung untuk menjauhinya. Muncul rumusan, nggak ada masalah. CDF, GABC, GABC, D, FIS G, DBC, ABCs D, ABCs D, FIS GIS A, FIS GIS A, BCs DIS E, BCs DIS E, FIS GIS AIS B, FIS AIS B, CIS DIS AIS FIS. Jadi gitar, kunci A, kunci B, kunci C, ya, kunci G, kunci F, dan sebagainya. Ditarik kemudian ke notasi ke piano, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Asalnya dari mana? Dari bahasa Arab. Dal, ro, mim, fa, sol, lam, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, dal. Ya, dal, ro, mim, fa, sol, lam, dal. Ya, sod, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Saya tidak bercanda. Kalau Anda cari ini asalnya, ini semua asalnya, ini semua dari notasi-notasi dari ilmu syair asalnya. Ditarik dan yang menemukan ini orang Islam. Sekali lagi, Anda coba mainlah. Kalau ada rezeki, main ke Melbourne. Ya. Tahu Melbourne? Lampu merah, senuan dikit. Anda masuk ke Melbourne, main ke Islamic Museum. Islamic Museum. Jadi kalau kita datang, ini posisinya di sini. Anda datang dari sini nih. Lewat sini. Ini nggak bisa parkir di sini, nanti diusir warga. Anda ke sini. Ini ada parkiran di sini. Parkirannya cukup luas. Anda masuk dari pintu belakangnya ke sini. Di sini ada tukang kebab. Di sini ada pelayan perempuan, ya. Belum nikah, masih ada peluang. Ini, orang. Masuk sini. Ini tangga ke atas. Anda jangan naik tangga, lurus ke sini aja. Nah, di ruangan ini nanti ada Hazanah Islamic Gallery.
Disitulah teman-teman Anda akan temukan bagaimana terkumpul hasil peninggalan orang Islam, karya-karya orang Islam. Di antaranya apa? Ada karya tentang prototipe pesawat Abbas bin Firnas. Di atasnya langsung diberikan gambarannya. Ada karya-karya Avicenna dan ada karya-karya disebutkan catur di situ ada. Kemudian alat musik Islam disebutnya alat musik Islam. Imam Azif ada pada zaman dulu dan ditemukan notasi termasuk catur. Papan caturnya ada. Syatranj itu ditemukannya oleh siapa? Orang Persia, kemudian diberikan notasi dari orang Islam. Raja dari kata Malik, ya. Kemudian ada patih lagi di situ, ada kemudian kuncung, ya. Dan itu ada istilah-istilahnya. Betul. Ya kan? Gini. Kuncung garanya lurus gini, ada yang seperti ini, ada yang putih, ada yang hitam kan? Baik yang putih lurus begini, yang hitam begini, nggak bisa lurus dia, bering aja begini. Ya, jadi kalau ada orang jalannya miring, kuncung. Ya, bisa. Ya, termasuk di sini ada notasi tadi do re mi fa sol la si do dari mana diambilnya. Anda bisa foto itu. Bisa foto, bisa lihat-lihat dan seterusnya. Anda bisa diambil. Nanti Anda masuk lagi, lurus lagi. Di sini ada kaca. Di kaca itu ada wallpapernya, wallpaper dari Syajaratun Nabi. Ya, jadi generasi keturunan Nabi dari Nabi Adam terus sampai ke bawah, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada semua silsilahnya di situ. Bisa diturunkan. Nah, jadi maksud saya adalah, ayo coba kita luaskan wawasan dan kesimpulan terakhirnya adalah tarjihnya. Mana yang terkuat di antara ini? Selalu yang paling kuat itu yang pertengahan. Karena kita diminta oleh Allah untuk mengambil bagian pertengahan. Kita umat pertengahan. Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat proporsional saja, jangan-jangan antum haramkan mutlak tapi antum butuh sesuatu untuk bermanfaat dalam diri antum. Jangan-jangan halalkan mutlak tapi ada maksiat yang berbahaya di situ. Karena itu, jika memang dengan musik itu Anda bisa mendapatkan manfaat yang dibutuhkan untuk mendukung agama, Anda boleh ambil bagian dari porsi itu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, saran saya tinggalkan. Karena nggak ada manfaat dalam kehidupan Anda. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai hal seperti ini. Saya belajar itu untuk menjelaskan hukum, bukan ingin ikut kemudian terlibat dalam hal-hal yang dimaksudkan. Tidak. Saya jurusan saya di bahasa Arab. Ya, spesialisasi saya tentang Al-Quran. Karena saking cintanya dengan Quran, saya belajar bahasa Quran. Bukan untuk bisa bahasa Arab, tapi mendalami bahasa Quran. Maka kami pelajari itu. Dan di jurusan bahasa Arab pasti akan belajar dengan ini semua. Makanya kami punya argumentasi untuk menyampaikan, karena saya pelajari. Ya, 5 tahun di Tripoli saya pelajari tentang ini, tentang syair, tentang rumus, tentang macam-macam. Sampai apa unsur syair dan seterusnya. Sampai ditemukanlah kalimat ini. Anda kalau nggak belajar tentang ini, Anda nggak akan paham kenapa kalimat Quran turunnya dengan lahwal hadith. Kenapa di sini ada malahi, kenapa ada ma'azif, kenapa tidak disebutkan kalimat musik. Karena yang dimaksud musik pada saat itu, apa yang tadi kami terangkan. Bukan berarti jadi otoritatif, bukan. Ada juga yang lain yang mungkin punya pendapat. Yang penting kita saling menghormati. Yang salah itu adalah yang terlalu fanatis dengan pendapatnya dan menjadikan perpecahan dalam kehidupan. Anda boleh punya pilihan, tapi tidak harus memaksakan pilihan Anda pada orang lain. Tetap kita sama-sama, Anda pakai kaos, orang lain pakai kaos. Bukan berarti kaos Anda harus dipakai kaos orang lain. Tidak harus ukuran Anda dipakai ukuran orang lain. Saya ukurannya misalnya M, itu kan? Ini mungkin XL. Apakah mungkin saya paksakan kaos saya dipakai kaos oleh Mas Dwi misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting sama-sama pakai kaos. Yang salah yang nggak pakai baju. Itu poinnya. Jelas ya? Baik, jadi mulai hari ini, tapi saya selalu memberi catatan. Kalau Anda mau jadi ahli Quran, sudah selesai. Nggak ada hubungan dengan musik. Karena frekuensi musik nggak akan sama dengan frekuensi Quran. Ya, kecuali dalam hal yang tadi saja, yang membantu untuk nilai-nilai ya pengaktifan Quran seperti huruf saja, atau ada maqamat. Maqamat itu digunakan. Kalau dulu disebut dengan nagmah, ada bayati. Bayati, ya, ada ras misalnya kan. Ara tayran ala al-ghusni yunadi Ar-Rahman. Nah, itu diterapkan ke surat Ar-Rahman. Suka ada itu. Ada ras, ada bayati, ada hijaz, ya, dan seterusnya. Kalau saya nggak terlalu pandai itu. Ya, kalau kami hanya mendalami bacaan-bacaan, murattal, kemudian menghafal dan sebagainya. Mungkin ada yang mujawwadah. Itu yang dihadirkan di MTQ dan seterusnya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya yang tidak bermanfaat, saran saya tinggalkan. Karena itu nggak ada manfaat dalam kehidupan kita. Sepakat sampai sini? Sepakat. Nah udah, kalau sudah sepakat, saya sampaikan jelas. Paham sekarang? Jadi apa hukum musik? Masya Allah. Satu bilang mubah, satu bilang haram, satu bilang ini, Masya Allah. Nanti kesimpulan terakhirnya, apa hukum musik? Relatif.